Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah dibalik musibah. Ada sebuah cerita, yaitu kisah seorang raja dengan menterinya. Raja ini punya menteri kesayangan, sahabat yang biasa dia ajak kemana-mana, yang biasa dia jadikan tempat berdiskusi. Suatu ketika sang raja sedang bermain-main pisau, tiba-tiba terputuslah satu jarinya. Bertanya dia kepada menteri ini, karena bingung, bagaimana ini? Sang menteri dengan santai, karena memang bawaannya begitu, dia hanya berkata, khairun insyaallah, baik insyaallah. Sontak saja atau langsung saja si raja ini marah. Yang biasanya dijadikan kawan, yang biasanya dijadikan teman, karena perlakuan menteri sekali itu dia langsung marah. Dia panggil pengawalnya, dia panggil prajurit-prajuritnya, tangkap menteri ini dan bawa ke tahanan, masukkan ke penjara. Diseret si menteri. Ketika diseret menteri, ketika ditanya gimana rasanya, katanya khairun insyaallah. Kalau bahasa Arabnya khair, ya, baik insyaallah. Bayangkan Bapak Ibu, diseret-seret, dimasukkan ke penjara, akan berpisah dengan anak istri, jawabannya insyaallah baik-baik saja, tenang saja. Maka satu ketika sang raja ini, karena memang sang raja ini punya hobi, hobinya itu berburu ke hutan. Berangkatlah ia dengan sebagian tentaranya. Kemudian takdir Allah, di tengah hutan ini mereka tersesat. Sampailah ke tempat perkumpulan orang-orang yang biasa menjadikan manusia sebagai tumbal. Tertangkaplah di antaranya raja ini. Karena waktu itu adalah bertepatan dengan hari istimewa mereka, hari perayaan mereka, dipanggillah raja ini, dibawalah raja ini, kemudian diperiksa oleh algojonya. Setelah diperiksa, ternyata kata algojonya, wahai raja, ini nggak layak dijadikan tumbal. Apa tumbal? Tidak layak dijadikan korban atau sesembahan untuk kita berikan kepada sesembahan kita. Kenapa kata raja? Karena tidak lengkap anggota badannya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tumbal untuk sesembahan mereka itu harus sempurna. Maka dengan hati yang senang, dengan hati yang bahagia, dia pergi meninggalkan hutan itu dan berlari mencari menterinya tadi. Ingat dia sama menterinya. Sampai di kantornya atau mungkin di sel, bertemu dengan menterinya. Wahai anak buahku, buka pintu, kemudian lepaskanlah menterinya. Sang menteri kata, sungkem. Bingung pula si raja ini. Orang di penjara malah minta maaf. Seharusnya yang mempenjara ini kan minta maaf karena telah bersalah kepada dirinya. Kira-kira kalau kita kan begitu. Selama ini berkawan, tiba-tiba satu kesalahan masuk penjara. Bingung lagi raja. Kenapa kamu bilang begitu? Katanya khair insyaallah. Kenapa kamu bilang khair insyaallah? Sebenarnya apa rahasianya? Kata dia, wahai Tuan, kalaulah engkau tidak memasukkan saya ke dalam penjara ini, niscaya kita akan pergi berdua kemana? Di antaranya ke tempat berburu tadi. Dan engkau ketika diperiksa sama algojonya itu kurang badanmu, kemudian engkau lolos, dan saya yang akan menjadi tumbalnya. Dari situlah tersenyum mereka berdua. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya memang musibah itu kan kadang-kadang tergantung kita saja, kata Ustadz Saiful Amin dulu. Kita saja yang menilainya itu musibah,
tapi belum tentu bagi orang itu musibah. Walaupun hakikat musibah itu memang kalau kita lihat adalah ujian, cobaan. Dan ada yang mengatakan hakikat musibah itu adalah segala sesuatu yang tidak kita senangi. Termasuk menurut orang lain itu nikmat, tapi karena kita tidak senang menjadi musibah bagi diri kita. Segala yang kita lakui, segala yang menimpa kita, semuanya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.